Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Gibraltar Aldebran Abdallah DJ. Saya dari program studi informatika angkatan 2023. Pada video ini saya akan mempresentasikan ringkasan dan refleksi pribadi dari rangkaian kuliah tamu dengan tema profesionalisme di bidang informatika, khususnya terkait etika pembelajaran sepanjang hayat dan pengembangan soft skill yang perlu dimiliki oleh seorang profesional informatika. Makna profesionalisme informatika. Perkembangan teknologi digital saat ini berjalan sangat cepat dan hampir seluruh aspek kehidupan manusia bergantung pada sistem informatika. Sebagai mahasiswa informatika, saya menyadari bahwa peran profesional informatika tidak hanya sebatas membuat program atau sistem yang berjalan dengan baik, tetapi juga bertanggung jawab atas dampak sosial, etika, dan kemanusiaan dari teknologi tersebut. Melalui rangkaian kuliah tamu ini, saya mendapatkan sudut pandang yang baru bahwa profesionalisme informatika adalah kombinasi antara kompetensi teknis, etika, kemampuan belajar terus-menerus, serta soft skill yang mendukung kerja profesional di dunia nyata. Untuk refleksi materi 1 itu exploring large language models dan evolusi AI dalam riset modern. Materi pertama membahas perkembangan artificial intelligence, khususnya large language models, dan pemanfaatannya dalam riset modern. Dari materi ini saya memahami bahwa AI memiliki potensi besar untuk membantu proses penelitian mulai dari pengolahan data, analisis, hingga penarikan kesimpulan. Namun hal yang paling saya refleksi adalah bahwa AI bukan pengganti manusia, melainkan alat bantu. Ia bekerja berdasarkan data dan algoritma yang dibuat oleh manusia, sehingga tetap memiliki keterbatasan dan potensi bias. Jika digunakan tanpa pemahaman yang baik, AI justru menghasilkan kesimpulan yang keliru atau tidak etis. Sebagai calon profesional informatika, saya merasa penting untuk memiliki sikap kritis dan tanggung jawab dalam menggunakan AI. Saya tidak boleh hanya menggunakan teknologi, tetapi juga harus memahami cara kerjanya, keterbatasannya, serta dampak penggunaannya, terutama dalam konteks akademi dan riset. Dalam materi ini juga menyadarkan saya akan pentingnya belajar sepanjang hayat. Perkembangan AI sangat cepat dan ilmu yang relevan hari ini bisa saja tidak relevan beberapa tahun ke depan. Oleh karena itu, profesional informatika harus belajar, membaca perkembangan riset terbaru, dan mengasah kemampuan berpikir kritis serta komunikasi ilmiah. Untuk materi yang kedua itu etika dan profesionalisme informatika di bidang kesehatan. Materi kedua membahas penerapan informatika di bidang kesehatan yang menurut saya merupakan salah satu bidang paling sensitif. Sistem informasi kesehatan mengelola data pribadi pasien yang sangat rahasia dan berkaitan langsung dengan keselamatan manusia. Dari materi ini, saya belajar bahwa kesalahan kecil dalam sistem berdampak sangat besar
Profesional informatika di bidang kesehatan tidak hanya dituntut untuk membuat sistem yang berjalan, tetapi juga sistem yang aman, akurat, dan dapat dipercaya. Secara pribadi, materi ini membuat saya lebih sadar bahwa profesionalisme informatika juga membutuhkan empati dan kesadaran moral. Sistem yang kita buat tidak hanya digunakan oleh komputer, tetapi oleh manusia dengan kondisi dan kebutuhan yang berbeda-beda. Selain kemampuan teknis, soft skill seperti komunikasi dengan tenaga medis, kemampuan memahami kebutuhan pengguna, dan kerjasama lintas disiplin menjadi sangat penting. Saya menyadari bahwa tanpa kemampuan komunikasi yang baik, sistem secanggih apapun bisa gagal digunakan secara optimal. Materi yang ketiga, etika dan profesionalisme informatika di lingkup pemerintahan. Untuk materi ketiga ini membahas peran profesional informatika di sektor pemerintahan. Di sini, informatika berperan besar dalam mendukung layanan publik, transparansi, dan efisiensi pemerintah melalui sistem e-government dan pengelolaan data masyarakat. Hal yang paling saya refleksi adalah pentingnya integritas dan netralitas. Profesional informatika di pemerintahan memiliki akses terhadap data masyarakat yang sangat sensitif. Penyalahgunaan data atau sistem bukan hanya masalah teknis, tetapi juga masalah etika dan kepercayaan publik. Sebagai mahasiswa, saya menyadari bahwa kemampuan teknis saja tidak cukup jika tidak dibarengi dengan sikap profesional dan tanggung jawab moral. Selain itu, soft skill seperti kemampuan menjelaskan sistem kepada pihak non-teknis, komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan, serta manajemen proyek menjadi sangat penting dalam lingkungan pemerintahan yang kompleks. Materi ini kembali menegaskan pentingnya lifelong learning karena kebijakan, regulasi, dan teknologi pemerintahan digital terus berubah. Untuk materi yang keempat, etika dan profesionalisme dalam pengembangan perangkat lunak di industri. Materi terakhir membahas profesionalisme informatika di lingkungan industri. Dari materi ini saya memahami bahwa dunia industri menuntut profesional informatika untuk bekerja secara disiplin, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kualitas. Secara pribadi, materi ini membuat saya menyadari bahwa soft skill seperti kerjasama tim, kemampuan menerima kritik, dan adaptasi terhadap perubahan sangat menentukan keberhasilan seseorang profesional informatika di dunia kerja. Dan setelah itu, selain itu, prinsip belajar sepanjang hayat menjadi keharusan karena teknologi di industri terus berkembang dan berubah dengan cepat. Secara keseluruhan, rangkaian kuliah tamu ini sangat membuka wawasan saya mengenai makna profesionalisme di bidang informatika. Saya juga semakin memahami bahwa belajar tidak berhenti setelah lulus kuliah. Ilmu yang saya pelajari sekarang hanyalah dasar. Ke depan saya harus terus belajar, mengembangkan diri, dan meningkatkan soft skill agar siap menghadapi dunia kerja dan perubahan teknologi. Kuliah tamu ini memotivasi saya untuk mempersiapkan diri menjadi profesional informatika yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Sekian
presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.